Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marzuqatul Hasanah dan rekan saya Siti Rukayah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam kurikulum sekolah. Pendahuluan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Orientasi pengembangan kurikulum diartikan sebagai sebuah arah atau pendekatan yang memiliki penekanan tertentu pada suatu hal dalam mengembangkan kurikulum baik bagi para pengembang kurikulum maupun bagi pelaksana di sekolah. Masih banyak orang yang belum tahu mengenai kemana orientasi pengembangan kurikulum di Indonesia dan apa saja perubahan yang terjadi di antaranya. Maka dari itu, kami akan membahasnya pada makalah ini. Yang kedua yakni pembahasan. Orientasi pengembangan kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi pada bahan pelajaran. Yang kedua, orientasi pada tujuan. Dan yang ketiga, orientasi pada keterampilan proses. Orientasi pada bahan pembelajaran. Pengembangan kurikulum secara garis besar, bahan pelajaran telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah menjabarkannya ke dalam pokok-pokok dan sub-sub pokok bahasan. Orientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan ini dengan kata lain dalam usaha pengembangan kurikulum, kegiatan pertama yang dilakukan adalah merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Tujuan pendidikan yang dirumuskan biasanya bersifat menyeluruh, mencakup dari aspek pengetahuan, nilai-nilai dan sikap maupun keterampilan. Pengembangan kurikulum Indonesia yang berorientasi pada tujuan tersebut adalah kurikulum 1975. Kelebihan orientasi pada tujuan. Pertama, jelas dan tegas. Hal itu akan memberikan arah yang jelas pula dalam penetapan bahan dan metode, jenis-jenis kegiatan, serta media yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kedua, adanya tujuan-tujuan yang jelas akan memudahkan penilaian untuk mengukur hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dan ketiga, hasil penilaian yang terarah akan membantu para pengembang kurikulum untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan penyesuaian yang diperlukan. Yang terakhir yakni orientasi pada keterampilan proses. Pengembangan kurikulum adalah memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan bagaimana siswa harus belajar, cara dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan. Keterampilan dalam proses mendapatkan sendiri ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada proses belajar tersebut menuntut adanya proses belajar mengajar yang menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa. Guru harus secara aktif merencanakan, memilih, menentukan, membimbing, dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Sebaliknya, siswa juga dituntut untuk secara aktif terlihat dalam proses belajar, itu baik secara fisik, mental, maupun emosional. Proses belajar yang harus dilakukan siswa adalah belajar untuk mendapatkan keterampilan yang menemukan sendiri ilmu pengetahuan, mengelola, mempergunakan, dan mengkomunikasikan hal-hal yang telah ditemukannya itu. Kesimpulan, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum ini digunakan oleh pakar-pakar pendidikan, terutama guru-guru sebagai landasan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih inovatif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sesuatu yang menjadi bahan orientasi dalam usaha pengembangan kurikulum biasanya dijadikan arah dalam kegiatan tersebut dan juga bagi para pelaksana kurikulum di sekolah.
Masalah yang dijadikan orientasi itu akan memberikan kejelasan arah baik bagi para pengembang kurikulum maupun bagi pelaksana di sekolah. Dengan adanya orientasi yang telah ditetapkan itu, mereka mempunyai cara-cara kerja yang harus ditempuh. Kelebihan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran diantaranya adalah adanya kebebasan dalam memilih dan menentukan materi pelajaran karena tidak terikat oleh tujuan-tujuan tertentu. Sebaiknya, kelemahan-kelemahan orientasi ini antara lain adalah bahan pelajaran yang disusun kurang jelas arah dan tujuannya, kurang adanya pegangan yang pasti untuk menentukan cara atau metode yang cocok dipakai untuk menyajikan materi pelajaran, dan kurang jelas segi apa yang harus dinilai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.